Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah pada pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-42. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia tentu kita semua yang telah mendengar bahkan yang membaca. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita. Kita akan mengangkat doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau masih perkenankan kami kembali sebagai umat kesayangan-Mu untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama Engkau. Tuhan, jika pada pagi hari ini anak-Mu datang untuk banyak memuliakan nama Engkau, jika kami membawa dosa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan hidup kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami di setiap hari melalui ucapan hati serta pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mari ya Tuhan, ampuni atas dosa anak-Mu dan anak-Mu ini boleh Kau layakkan. Dan untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, jika pada saat ini kami benar-benar tidak sungguh-sungguh di hadapan Engkau, mari ya Tuhan, buka jalan hati dan pikiran kami sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini juga boleh berkenan di hadirat Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jam ibadah ini, bahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengamini atau meresponi pembacaan Alkitab atau pengakuan dosa ini, kita angkat satu pujian, berjalan di dalam terang.
Mazmur 78 ayat 1 sampai 11, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Masak, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sediakanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan berdurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya. Dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Ibrahim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. Dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Baiklah, kami serahkan untuk duduk kembali duduk. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji kebesaran nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tabur pagi hari, tabur bibit kasih. Tabur bibit kasih, tabur tengah hari, 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 tabur b
keluarga-keluarga yang boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Kami keluarga besar mengucapkan terima kasih pada saat pagi hari ini karena diberi kesempatan untuk menyatakan terima kasih Tuhan melalui ujian dalam pengalaman. Kami sekeluarga besar ini akan memuji Tuhan dengan bahasa Jawa, yaitu dengan judul Dang Balio. Oh
Semoga memberkati kita semua, terlebih untuk keluarga, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada jemaat yang lain, kami silakan. Mungkin ibu-ibu. Ya, jika tidak ada, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kami. Terima kasih Bapa di surga,
kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, berikanlah kami telinga sebagai seorang murid yang akan memberikan perhatian yang baik dan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahaminya serta dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Firman yang akan mengajarkan kami, firman yang akan membimbing, menuntun kami di dalam kehidupan kami mengikut Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, mari berfirmanlah kepada kami. Kami semua siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali berjumpa dengan hari Minggu, di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama memulai bagian firman Tuhan di dalam bulan pendidikan ini. Jadi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayatnya yang ke-4b. Jadi kalau kita mau benar-benar mendengarkan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, didikan yang akan membawa pengaruh di dalam hidup kita, maka kita bersama-sama harus memberikan telinga untuk mendengar. Ajaran tersebut tidak akan berdampak apa-apa jikalau tidak ada daripada kita yang mendengarkan dengan baik. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu dan saya bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman. Nah, kita tidak akan dapat menikmati firman Tuhan tersebut jikalau kita tidak memasang telinga kita untuk mendengarkan dengan baik. Sehingga didikan, ajaran, nasihat, teguran akan menjadi percuma jikalau kita tidak mau mendengar. Tetapi jikalau kita mau mendengar, maka kita dapat bersama-sama dibimbing, dituntun, diarahkan untuk semakin hari semakin lebih baik lagi. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Injil Lukas pasal 10 ayat 38. Maaf, itu seharusnya sampai ya, saya salah. Sampai 42. Tadi di Mazmur pun sudah diingatkan kepada kita ya, pelajaran dari sejarah. Pasanglah telinga untuk pelajaranku, hai bangsa-bangsa. Sendekkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Itu saja sudah kita bisa tahu bahwa pemazmur ingin kita mendengarkan. Bahkan ada ayat di mana dikatakan bisa diajarkan lagi kepada anak-anaknya setelah mendengarkan pengajaran yang baik dan benar. Nah, tentu kisah ini di dalam Injil Lukas sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu, karena ini dari kisah Maria dan juga Marta. Waktu pasca ibu-ibu sempat disinggung sedikit, tapi saya mau mengambil dari sisi yang lain. Baik, kita akan baca berbalas-balasan. Saya ayat 38, Bapak Ibu sekalian ayat 39 sampai seterusnya sampai ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Listen carefully, atau mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, perkataan Yesus. Tentu perkataan itu tidak berbicara tentang hal lain selain pengajaran yang diberikan Yesus. Dan dia duduk dengan begitu serius dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bisa jadi sampai terpesona kan, oleh karena pengajaran-pengajaran Kristus yang begitu luar biasa. Kita lebih senang memberikan telinga kita pada hal apa? Dongeng, musik, ya kan? Kalau pas musik yang enak kita dengar, tiba-tiba ganti khotbah, waduh, pindah. Kalau di radio atau di saluran-saluran YouTube lainnya ya, misalnya otomatis langsung nyambung. Atau kita senang memberikan telinga pada cerita-cerita bohong. Sama halnya juga dengan dongeng tadi. Tetapi Maria mengajarkan untuk memberikan perhatian yang lebih akan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita lihat tentang hal ini. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah di dalam bahasa Inggris itu ada dua pengertian kata mendengarkan. Ada hear dan listen. Ada hear dan listen. Sama-sama mendengar, tetapi ada bedanya. Nah, kata ini, kedua kata ini dapat digunakan ketika mendengarkan bunyi telepon. Ring, itu semua bisa dengar. Kentut, ya kalau ada yang kentut, ya nggak usah sampai sopo. Nggak usah berikan perhatian itu. Pasti itu kentut itu. Tidak ada rintik-rintik hujan. Ya. Itu sama-sama Pak. Hear bisa, listen bisa. Namun dalam beberapa kondisi kata listen akan lebih dipilih. Ketika yang dimaksudkan adalah mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, dan dengan memikirkan makna dari yang didengar. Ya, itu artinya apa ya? Nah, itu menggunakan listen dalam versi bahasa Inggris. Jadi ada dua, hear dan juga listen. Kita bisa melihat bagaimana mengenai pendengaran yang disampaikan oleh Alkitab. Dikatakan yang pertama, mendengar jelas merupakan sesuatu hal yang penting, karena Tuhan Yesus juga menyampaikan berulang kali, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, ketika dia menyampaikan wahyunya kepada 7 jemaat yang melalui Yohanes. Selalu diakhiri dengan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
terus dan itu merupakan hal yang sangat penting karena berulang-ulang kali. Tadi saya katakan di awal bahwa pengajaran tidak akan berdampak jika kita tidak mau mendengar. Nasihat tidak akan berdampak jika kita tidak mau mendengar. Teguran tidak akan berdampak jika kita tidak mau mendengar. Dan semua yang berbicara tentang pembaharuan di dalam kehidupan tidak akan berdampak jika kita tidak mau mendengar. Kalau diteguhkan tidak boleh berkata, oh iya ya, saya berubah, besok saya tidak mau begitu lagi. Tapi kalau tidak mau mendengar ya diabaikan dan akan terus seperti itu saja. Yang lain sudah terus sampai tingkat level yang tinggi, dia terus di bawah. Karena apa? Tidak mau mendengar. Pasti tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah gumu. Jadi siapa cinta didikan, pasti cinta pengetahuan. Didikan itu juga kan diajarkan terus menerus, disampaikan. Pengetahuan juga demikian, disampaikan, diajarkan. Nah, kita butuh telinga yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan setiap didikan, ajaran maupun pengetahuan. Nah, siapa yang membenci, Amsal bilang, dia gumu. Pemohon 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi menghampiri kata Allah untuk mendengarkan firman jauh lebih baik daripada bawa persembahan tetapi kita jahat. Ya kan dikatakan itu adalah orang-orang bodoh. Oleh karena itu memasang telinga untuk mendengarkan firman Tuhan jauh lebih baik. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita masih kecil kan dikasih susu, artinya bukan secara urufiah susu, tapi pengajaran yang sederhana. Nggak boleh bohong ya, itu sederhana. Ditegur dengan baik, tidak boleh bohong. Tetapi jika sudah besar, sudah tidak minum susu lagi, artinya sudah siap mendapatkan teguran yang kuat, maka harus siap untuk mendengar, harus siap untuk berubah. Jadi ada tahapan-tahapan untuk kita bisa terus bertumbuh. Jadi bayi, kemudian anak-anak, pemuda, remaja, dan orang dewasa serta lanjut usia. Tentu punya daya tangkap yang berbeda-beda, dan bagaimana dia dapat mengaplikasikan setiap teguran nasihat itu dengan baik. Kalau masih baik, dia pasti tidak akan pernah mendengar atau tidak bisa langsung untuk dia mencerna nasihat teguran ataupun firman Tuhan yang didapat. Kemudian karena mendengar itu sesuatu yang penting, maka kita bukan hanya harus mendengar, tetapi juga harus hati-hati untuk tidak mendengar secara salah. Misalnya mendengar tetapi tidak maju dalam pengertian. Di dalam 2 Timotius 3 itu dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi ingin belajar, mau belajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Bisa saja mau belajar, datang, tapi dia nggak mau dengar. Jadi katakan, tetapi tidak maju dalam pengertian, pemahamannya tidak terus berkembang, tetapi pancet tetap pada tempatnya seperti itu. Matius 13 ayat 18 sampai 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Tidak maju, bisa jadi karena dia dengar sebentar kemudian langsung dirampas oleh si jahat dengan pikiran-pikiran yang mungkin melayan, kemudian memikirkan hal-hal yang lain. Si jahat lagi coba menggoda pikirannya untuk tidak mendengarkan firman atau tidak mengerti tentang firman Tuhan. Matius 13 ayat 14 sampai 15. Maka pada mereka genaplah
membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap, dan seterusnya ya. Dan saya mau garis bawahi mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti. Jadi dia tidak memiliki kemajuan sama sekali di dalam pemahaman, walaupun dia mendengar. Kemudian tidak maju dalam kemampuan mendengar. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lama dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi ditinjau waktu usia, kamu ini sebenarnya sudah dewasa. Seharusnya sudah jadi pengajar. Seharusnya sudah mendidik dan memberikan pengajaran. Tapi karena kamu tidak mengerti, tidak memahami, belum memahami ajaran kebenaran, ya justru kamulah yang harus terus diajarkan. Karena kamu tidak memiliki kemampuan dalam mendengar dan tidak maju di dalam kemampuan tersebut. Kemudian mendengar tetapi tidak tekun. Amsal 19 ayat 27. Hai anakku, jangan lagi mendengar didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Mendengar tetapi tidak tekun. Amsal bilang, jangan lagi engkau dengar didikan kalau engkau menyimpang. Jadi mendengar seharusnya tekun supaya apa? Tidak menyimpang. Jadi jalan-jalan. Nah, bisa disimpulkan kan kalau banyak yang menyimpang, hidupnya yang tidak benar, bisa saja dia tidak mendengar dengan tekun. Dia tidak mendengar dengan baik. Sehingga dia cepat mengabaikan apa yang dia dengarkan. Ya, kalau orang tua kan biasa bilang, telingamu tuh taruh di mana? Mama baru ngomong ini. Telingamu taruh di mana? Gitu. Tadi dengar nggak pesannya mama? Dan lain sebagainya. Karena anak-anak kan sambil lalu ya. Itu yang pakai gunakan dia. Dan sambil lalu dia mendengar. Tapi listen, dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengar tetapi tidak melakukan. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendengar dan lalu tidak melakukan. Kita ada di bagian yang mana? Mendengar tidak melakukan, mendengar tetapi tidak tekun, mendengar tapi tidak maju dalam kemampuannya untuk menalar, mendengar tetapi tidak maju dalam pengertian, atau mendengar itu merupakan hal yang penting bagi kita. Kalau merupakan hal yang penting, harusnya kita tekun dengan seksama mendengarkan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Di dalam Lukas, nah ini bermaksudnya, di dalam Lukas yang kita baca pasal 10 ayat 32 sampai 42 mengajarkan tentang pentingnya pendidikan di dalam pengajaran bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena kita ada masuk dalam bulan pendidikan ya, jadi berbicara tentang pendidikan dan pengajaran di dalam Injil Lukas pasal 10. Lo yang bagian mana Pak? Yuk kita lihat satu-satu. Marta. Kita lihat tokoh Marta. Dalam kisah ini Maria dan Marta dan juga Yesus serta murid-muridnya diceritakan berkunjung. Yesus serta murid berkunjung ke rumah mereka. Rumah tersebut berada di kampung yang bernama Betania. Kalau kita buka di kisah Lazarus ya, Lazarus itu adalah saudaranya Marta dan juga Maria. Jadi pasti kampungnya sama, namanya Betania. Dalam kunjungan itu Marta menerima dengan baik sebagai tuan rumah yang membuka pintu dan menyediakan air untuk mencuci kaki bagi Yesus dan murid-muridnya. Ini tidak bakalan muncul
dengan tiba-tiba karakter seperti ini ya. Kepekaan seperti ini tidak akan muncul dengan tiba-tiba kalau dia tidak mendengar dan dia tidak mendapatkan didikan dan pengajaran. Jadi dia menerima Yesus, membuka pintu, menyediakan air, mencuci kaki murid-muridnya. Memang pada masa itu mencuci kaki menjadi sebuah keharusan, atau mencuci tangan sebelum masuk ke rumah orang atau sebelum mencicipi makanan yang disediakan. Jadi kalau dia tidak menyediakan air untuk mencuci kaki, maka ia bukanlah tuan rumah yang baik. Sehingga pada waktu kisah Yesus datang ke rumahnya orang Lewi yang namanya Simon itu, engkau tidak menyediakan tempat membasuh kakiku, tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya, membasuh aku dan menjamu aku, memberikan minyak untuk membasuh kakiku. Dan ada di kisah tersebut. Jadi bagaimana itu disediakan menunjukkan tuan rumah itu siap menerima tamu, tuan rumah itu baik, tuan rumah itu sopan, dan juga tuan rumah itu sakti. Juga mengungkapkan perjumpaan yang akrab antara Yesus, Maria dan Marta. Tidak ada jarak dan suasana yang kaku, membuktikan bahwa perjumpaan itu bukanlah perjumpaan pertama. Artinya sudah beberapa kali berjumpa. Sehingga jelaskan Marta sampai bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri? Sampai berani protes ya, kalau bukan sudah dekat sekali. Sehingga dia protes kepada Tuhan Yesus ini. Kalau tidak berjumpa berkali-kali, tidak mungkin Marta berani menyampaikan protesnya itu kepada Tuhan. Yesus bahkan tidak kaget mendengar gaya komunikasi Marta dalam ayat 41. Saya baca tadi. Marta pun tidak sungkan berbicara dengan Yesus. Marta dengan berani mengungkapkan keluhan kepada Yesus. Apa yang dia rasakan? Ia meminta kepedulian dari Yesus, bahkan pertolongan Yesus untuk menasihati Maria. Gaya komunikasi tersebut sama dengan gaya komunikasi Yesus dan Petrus menurut hatinya. Tuhan menegur, kalau mau tegur ya Tuhan tegur, karena apa? Sudah akrab, sudah sangat kenal, sehingga tidak marah, tidak jengkel, tidak tersinggung. Karena apa? Karena sudah kenal. Gaya tersebut sudah biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Marta berbicara demikian, Tuhan Yesus tidak kaget lagi. Sebagai seorang murid dan tuan rumah, Marta tidak menganggap pengajaran Yesus kurang penting untuk didengar. Nah, ini ada garis bawahnya. Sebagai murid dan tuan rumah, Marta tidak menganggap pengajaran Yesus kurang penting untuk didengar. Sikap Marta yang melayani Yesus tentulah diawali dengan pemahaman tentang siapa itu Yesus. Jadi apa yang Marta lakukan ini bukan serta-merta yang tadi saya katakan. Sudah ada pengajaran, sudah ada didikan yang begitu kuat di dalam diri Marta. Sehingga tentu ketika Maria duduk mendengarkan perkataan Yesus, Marta tidak mendengarkan perkataan Yesus, bukan berarti Marta sedang menganggap tidak penting Yesus sedang mengajar. Tidak. Tetapi justru apa yang Marta lakukan dalam bentuk pelayanannya dengan memasak, menyediakan segala sesuatu, oleh karena dia telah memahami dengan baik siapa Yesus. Kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 27 mengungkapkan penghayatan iman Marta tentang Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Penghayatan tersebut pastilah bersumber dari pengajaran Yesus. Jadi Marta sudah benar terlebih dahulu mendengarkan pengajaran Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Wah, itu pengakuan itu tidak akan bisa dilontarkan oleh Marta jika dia tidak mendengarkan pengajaran yang baik dan benar, dan tentunya pasti diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nanti di belakang di kesimpulan kita melihat mengapa Marta melakukan tugas memasak. Bukan berarti mendengarkan firman Tuhan tidak penting, bukan. Tapi kita bisa melihat bagaimana Marta memposisikan dirinya sebagai tuan rumah yang baik untuk menyambut tamu. Karena itu Marta pernah berada di posisi Maria saat itu, berada di kaki Yesus, dan saya garis bawahi, mendengarkan pengajarannya dan mengalami perubahan.
Jadi kalau kita dengar firman terus menerus, kalau kita tidak mengalami perubahan, pertanyaannya itu ada pada diri kita. Kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan, tidak ada perubahan dalam karakter kita, sifat kita, pertanyaannya itu ada pada diri kita. Masalahnya itu ada pada diri kita. Marta menunjukkan perubahan yang signifikan, yang begitu kuat. Jadi ketika dia mendengarkan pengajaran tersebut, dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah mendengarkan pengajaran tersebut. Maria pasti belum mendengarkan sebanyak yang didengar oleh Marta. Sehingga Marta tahu ketika Yesus dan murid-muridnya datang dalam perjalanannya, apa yang dia harus lakukan itu dia tahu. Bagaimana dia melayani itu dia tahu. Karena apa? Sebelumnya dia mendengarkan pengajaran dan dia mengalami perubahan. Perubahan tentu tidak perubahan fisik, tapi perubahan secara spiritual yang dialami oleh Marta. Tentu dia sudah memberikan telinganya dengan seksama mendengarkan pengajaran. Bicara Maria dan Marta juga kalau di Paskah ini ibu-ibu yang melayani Tuhan, ya, wanita yang melayani Tuhan. Bagaimana engkau merespon pengajaran yang engkau dengar? Sudahkah engkau memberikan segenap karunia yang sudah didapat dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan atau belum? Sudahkah engkau juga mengalami perubahan dan dapat melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar atau belum? Namun peran Marta dalam persekutuan bersama di rumah itu berbeda. Yang jelas berbeda karena di sini terlibat aktif atau diakonian, dalam bahasa dibaca diakonian, terlibat aktif. Kata ini juga bisa merujuk pada pelayanan gereja di dalam gereja, tetapi peran atau kedudukan seseorang yang melayani dalam tugas atau jabatan khusus. Karena itulah Yesus tidak menyalahkan peran Marta dalam pelayanan. Ingat, Yesus tidak menyalahkan peran Marta dalam pelayanan. Nah, konteksnya juga Yesus datang bukan mengajar ibadahnya, dia bertanya. Sehingga ketika kewajiban Marta melakukan diakonia atau melayani, itu merupakan tanggung jawab dia sebagai seorang tuan rumah yang baik menerima tamu. Maria, karena dia masih merasa kurang, dia duduk baik-baik di kaki Yesus dan mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Nanti Maria adalah salah satu wanita juga yang hadir ketika Yesus disalibkan. Maria dan juga Marta, Maria serta ibu Yesus juga hadir di situ. Sekarang kita lihat Maria. Terhadap Maria, Yesus memberikan kebebasan untuk mendengarkan pengajaran. Sikap Yesus berbanding terbalik dengan para rabi pada masa itu, ya. Pada masa itu tidak diperbolehkan perempuan itu diajar atau duduk di kaki mereka sebagai murid, tidak boleh. Ya, perempuan yang tadi persiapan masak dan lain sebagainya dulu. Tetapi Yesus tidak mengikuti model pengajaran para rabi pada masa itu. Tapi dia mengajarkan pemuridan yang sejajar, laki-laki dan perempuan itu sama-sama butuh mendengarkan kebenaran atau Taurat Tuhan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua bebas mendengar dan berbicara. Semua orang terlibat di dalam pelayanan. Demikian juga sekarang, kan? Kalau di Indonesia kan ada Kartini ya, pencetus atau penggerak emansipasi wanita. Bukan laki-laki saja yang harus sekolah, perempuan juga harus bersekolah. Sehingga ada kesejajaran, kesamarataan, supaya semua bisa terlibat dan menikmati. Bayangkan saja jika yang melayani hanya bapak-bapak, apa nggak kewalahan? Pak Yani, Pak Kris, sama Pak Sidi, ibu-ibu duduk dan mendengarkan. Bapak-bapak bertiga bergantian. Tetapi bersyukur bahwa tidak ada lagi perbedaan itu
saksi mata dari kehidupan pelayanan Yesus. Karena itulah tidak ada seorang pun yang bisa disepelekan perannya dalam kisah ini. Semua penting, dua-duanya penting. Demikian juga peran kita di dalam gereja, semuanya penting. Karena tergantung kita mau melakukan atau tidak, kita mau memberikan telinga dan melaksanakan tugas dan panggilan kita atau tidak, mau untuk memberikan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau kita hanya diam dan sembunyi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terakhir di sini, yang pertama yang dapat kita pelajari dari hal yang mengajarkan kita untuk tekun memberikan perhatian kita kepada setiap pengajaran, teguran, didikan, nasihat, dan apapun itu bentuknya yang mengarahkan, mengajak kita untuk kepada jalan yang lebih baik dari hidup kita, maka sepatutnya lah kita memberikan perhatian yang penuh atau memberi telinga mendengarkan dengan seksama, supaya jangan sampai kita justru tidak dapat melakukan. Karena apa? Karena kita tidak mendengarkan setiap teguran nasihat, apalagi itu adalah firman Tuhan. Yang pertama, kita diajak untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan atau pengajaran. Pendidikan, pengajaran, nasihat, dan lain sebagainya itu sangat penting. Jadi jangan pernah menolak didikan dan ajaran. Maria dan Marta tidak menolak kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Mereka sadar bahwa rumah mereka bukan hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan, tetapi juga tempat bersekutu, tempat memberikan pengajaran. Yesus tidak hanya singgah, tapi juga bersekutu dan memberikan pengajaran. Tempat pengajaran, tempat pewartaan Injil terjadi di situ. Karena itu mereka menunggu dan berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik menyambut kedatangan Yesus dan murid-murid. Demikian juga kita harus merasa penting dengan adanya pengajaran dan pendidikan. Dengan ketika ada orang yang mau memberikan pengajaran, kita sungguh-sungguh antusias menerimanya dan siap untuk memberi diri kita mendengarkan setiap didikan dan pengajaran yang diberikan. Kemudian mereka juga sadar bahwa pengajaran itu penting. Tidak akan ada perubahan atau kemajuan dalam hidup tanpa pengajaran. Kita tidak akan berubah. Semakin lebih baik lagi kalau kita tidak mau diajar dan dididik. Kita harus menyadari bahwa secanggih apapun teknologi itu tak dapat menggantikan peran guru. Nah, kita ini adalah guru. Ya, orang tua guru di rumah bagi anak-anaknya, di sekolah guru bagi begitu banyak murid. Kami sebagai rohaniawan juga adalah guru bagi jemaat untuk mendidik, mengajar dan memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar bagi jemaat. Teknologi pasti tidak akan bisa menggantikan. Walaupun secanggih apapun, kita tinggal klik bisa didapat. Tapi belum tentu kita memberikan perhatian yang penuh melebihi apa yang diajarkan Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah atau rohaniawan di gereja. Kita skill sambil baring-baring dengar dan lain sebagainya itu bisa cepat dilupakan. Dan pengajaran yang kita terima dengan kita duduk diam, maka dampaknya lebih besar daripada kita memakai teknologi yang ada. Teknologi tidak dapat meniadakan pendidikan. Pendidikan itu proses seumur hidup. Teknologi adalah produk dari pendidikan itu kan. Yang ada handphone, yang ada ini adalah produk dari orang-orang cerdas yang terdidik, yang mau mendengarkan pengajaran demi pengajaran, sehingga mereka bisa menciptakan produk-produk yang kita pakai saat ini. Karena itu mari kita memanfaatkan waktu yang ada untuk terus belajar dan membangun kesadaran orang lain di sekitar kita
tentang pentingnya pendidikan. Tentang pentingnya pendidikan. Saya kalau jumpa banyak anak-anak yang saya jumpa di jalan, yang pertama kali saya tanya, kamu nggak sekolah? Le, kamu nggak sekolah dulu? Terakhir kali waktu di mana saya tanya, kamu nggak sekolah? Sudah lulus. Saya tidak percaya sudah lulus. Dia masih kecil sekali. Dia melayani di rumah makan itu. Itu yang pertama kali saya tanyakan. Karena begitu pentingnya pendidikan, kita harus terus berupaya supaya semua anak punya hak yang sama untuk menerima pendidikan. Jadi kalau ada di sekitar kita yang tidak sekolah, putus sekolah, kita harus dorong sedemikian rupa supaya mereka mau menikmati bangku pendidikan, karena pendidikan itu penting. Yang kedua, mengetahui dan mengelola sumber daya yang ada yang kita miliki. Agar pengajaran berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki harus kita lola. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya di rumah Maria dan Marta dapat berjalan dengan baik karena Marta mengelola sumber daya yang ada. Marta mengelola potensi yang ada di dalam hidupnya. Dia bisa masak, dia bisa melayani dengan baik, dia mengelola potensi itu. Ia memperhatikan rumahnya, makanan yang tersedia, dan fasilitas yang mendukung pelayanan, seperti kesediaan air untuk mencuci kaki. Marta menjadi teladan bagi kita. Yang menyediakan semuanya itu. Karunia yang dia dimiliki oleh kita. Potensi yang ada di dalam dirinya itu digunakan. Ya, kalau kita punya potensi jangan disembunyikan. Bahkan kalau bisa saya bantu. Karena saya bisa di situ Pak. Saya bantu pelayan, saya bisa di situ. Harusnya menawarkan diri ya. Tidak perlu ditunjuk karena kita punya potensi. Kita punya potensi. Nah, sampai tahap sedemikian ya, kita harus tekun mendengarkan pengajaran supaya pengajaran itu mengubah pola pikir kita. Sehingga kita tidak tunggu lagi ditunjuk, tetapi kita memberikan diri kita untuk melakukan pelayanan yang ada. Kita semua terpanggil untuk mengembangkan sumber daya yang ada agar setiap orang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya, kalau bisa mengajarlah. Kalau bisa memberikan nasihat seperti yang kemarin kita singgung tentang karunia menasihatilah. Dan kalau bisa hal-hal yang lain, lakukanlah itu dengan potensi diri kita masing-masing. Dan tidak saling menjatuhkan atau saling iri hati terhadap yang lain. Orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat aktif untuk memanfaatkan potensi dalam keluarga, potensi di sekolah, potensi di gereja, potensi di masyarakat demi kemajuan agar adanya perubahan hidup yang jauh lebih baik. Nah, kalau kita bicara konteks gereja, kita terus bersama-sama memberdayakan, kita terus menggali potensi kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita juga terus mengalami perubahan hidup dan membawa dampak yang besar di luar sana. Tugas kita semua untuk memanfaatkan potensi yang ada atau menggali potensi kita. Jangan sampai kita hanya mendorong atau menyuruh orang mengeluarkan potensinya sedangkan kita tidak mau memberikan potensi kita untuk dipergunakan demi kemajuan bersama. Nah, kemarin kita bicara soal karunia, kita kan menyinggung karunia-karunia yang ada di dalam jemaat itu dipakai demi kemajuan bersama supaya saling bertumbuh, saling mendorong, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang merasa kemampuannya, potensinya lebih baik daripada yang lain, tidak bisa. Karena masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus yang akan saling melengkapi. Kemudian yang terakhir, Yesus memberi kebebasan bagi setiap orang untuk berperan dalam kehidupannya. Yesus memberi kebebasan kepada bagi Maria dan Marta untuk berperan dalam persekutuan. Karena itu kita pun terpanggil untuk memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berkembang, berperan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan selalu terus mendorong siapapun yang punya potensi untuk terlibat aktif di dalam setiap
pelayanan ataupun pekerjaan di luar sana demi perkembangan dan kemajuan, bahkan demi perubahan-perubahan dalam diri kita. Tapi ingat, ada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria dan Marta, tetapi kebebasan itu tetap harus diarahkan. Sama seperti Yesus yang tetap mengarahkan Maria dan Marta dalam peran yang mereka pilih. Yesus tak menyalahkan Marta, Yesus juga tak menyalahkan Maria, tetapi diarahkan. Sehingga potensi itu harus berjalan bersama. Maria punya potensi untuk menyiapkan segala sesuatu, menyambut tamu, dia peka apa yang harus dia lakukan, oleh karena dia terlebih dahulu sudah mendengarkan pengajaran yang benar. Dia mengalami perubahan hidup tersebut. Jadi jangan sampai kalau enak ya, berarti kalau ada acara-acara aku masak aja, biar yang lain tugasnya. Tidak begitu ya, jangan salah konsep. Saya tidak lagi mengajarkan begitu ya. Marta dan Maria yang terjadi ketika tidak adanya persekutuan atau kegiatan yang bersamaan. Kita bisa memberikan potensi kita di saat waktu di mana kegiatan persekutuan ibadah itu belum dimulai. Nah, kalau kita juga sibuk di belakang dan kita tidak mendengarkan firman Tuhan, itu percuma. Itu percuma. Pada waktu itu tidak, saya tadi katakan di awal, tidak dalam konteks sedang beribadah, tapi Yesus sedang bertamu. Sehingga ketika Maria melayani dia dengan potensi yang ada, Yesus tidak pernah menegur, sini Maria, nggak usah kau sibuk, saya belum lapar, duduk dengarkan ajaran. Tidak begitu. Tapi Yesus memberikan kebebasan itu. Karena Yesus tahu Maria sudah mengalami perubahan oleh karena pengajaran-pengajaran. Jadi kebebasan ada, tapi tetap diarahkan supaya jangan bablas, ya kan? Supaya jangan bablas. Jangan sampai kita melakukan hal yang juga kita anggap penting, tapi lalu melupakan hal yang sangat penting atau melupakan Tuhan. Itu juga tidak dibenarkan. Dua-dua harus berjalan bersamaan. Peran Yesus, Maria dan Marta dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berperan seperti Yesus sebagai guru yang mendidik dan membangun iman. Dia terus mengajar, memberikan pengajaran, memberikan nasihat. Ada yang mau memberikan telinga untuk mendengar dengan seksama, silakan. Ada yang tidak pun juga tidak jadi masalah. Sehingga ketika menyelesaikan khotbahnya di bukit di dalam Matius 5 sampai dengan Matius 8, di Matius 7 itu dia menyampaikan dua macam dasar. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia seperti seorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sehingga ketika datang banjir, datang angin, rumah itu tidak rubuh. Tetapi barang siapa yang mendengar, yang tidak mendengarkan perkataanmu dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, yang kemudian datangnya banjir, datangnya hujan, angin, rumah itu lalu rubuh. Jadi ada dua macam respon di sini. Sedemikian juga beberapa kali dia memberikan kesan pendengar setiap dia selesai memberikan pengajaran. Di sini pun juga ada dua macam respon pendengar. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan lalu keluar melakukan, atau mendengar tidak sungguh-sungguh keluar lalu melupakan, atau mungkin semakin jahat. Tidak ada perubahan itu. Jadi peran Yesus tidak gampang untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran. Kalau ada yang tersesat dan menyimpang pun dia bertanggung jawab, punya tanggung jawab. Sedemikian juga tugas rohaniawannya. Ada yang menyimpang, yang melakukan hal yang tidak benar ketika sudah mendengarkan pengajaran, ya dia harus kembali. Ketika tidak ditegur, dibiarkan begitu saja, ya rohaniawan harus bertanggung jawab. Karena apa? Tahu tapi tidak mau menegur, tahu tapi membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi. Ada peran seperti Yesus. Ada yang berperan sebagai pendengar, yaitu Maria, berusaha untuk memahami, menginternalisasi ajaran yang ia peroleh dari Yesus. Menginternalisasi itu memahami, ya, mencerna dengan baik ajaran yang ia peroleh. Apa yang diajarkan Yesus ini? Ada yang mendengarkan. Ada juga yang berperan seperti Marta.
yang berperan aktif menyiapkan segala sesuatu pelayanan yang ada. Kita ada di mana? Kita ada di bagian mana? Ingatlah bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan kembali terjadi oleh karena dua hal yang pernah saya jelaskan. Bisa jadi motivasinya salah. Caranya benar, tapi motivasinya salah. Supaya biar orang lain puji-puja saya, biar cuma panggil, wah saya luar biasa. Yang dia lakukan itu baik dan benar, tapi motivasinya keliru. Bisa saja motivasinya benar, tetapi apa yang dia lakukan itu keliru. Jangan sampai juga itu terjadi di dalam kehidupan kita yang sudah mengerti, memahami tentang pengajaran dan didikan yang diberikan kepada kita. Tiga peran ini penting dan berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lain. Karena itu peran apapun yang kita pilih, laksanakanlah peran tersebut secara bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan setiap nasihat didikan dengan penuh sesama ya, dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu saat ini Bapak Ibu ada yang sungguh-sungguh atau tidak, tetapi perubahan hidup itulah yang nantinya akan menentukan Bapak Ibu mendengarkan sungguh-sungguh pengajaran firman atau tidak. Nelson Mandela bilang pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak mau memberi telinga kita untuk mendengarkan didikan. Mau ubah diri aja susah, apalagi mau mengubah dunia. Oleh karena itu mari didik dan belajar diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengajar dan mendidik orang lain, bahkan mengubah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengajaran-Mu pada pagi ini Tuhan. Kiranya semua kami yang ada ini boleh sungguh-sungguh memberikan perhatian yang penuh atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang tidak sia-sia oleh karena kami pulang dengan membawa berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tentunya berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Meskipun firman ini sudah berlalu di dalam pendengaran kita, tetapi mari firman ini kita tanamkan hati dan pikiran kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Dan begini tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami kembali berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara melawan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang
Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala dan kita mengangkat doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jikalau kami masih berdiri dengan kedua kaki kami dengan kuat, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Engkaulah yang menopang dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan berkat makanan minuman, kami boleh diberkati juga dengan kesehatan, kekuatan. Kami juga boleh diberkati dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah ucapan syukur kami pada pagi ini juga, kami membawa setiap beban pergumulan kami di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seruan kami, serta menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik itu suami kami, baik itu istri kami, baik itu anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami, menantu kami, dan sanak famili kami yang lainnya Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga senantiasa menjagai, melindungi mereka senantiasa di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada dari keluarga kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, kami berdoa kiranya Tuhan berjumpa dengan mereka. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan mereka bahwa kehidupan di dunia yang fana ini hanya sementara, tetapi yang sebenarnya adalah kami hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami kesempatan demi kesempatan untuk terus menyaksikan Engkau di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarkan Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Mari memberkati setiap pekerjaan yang sedang digeluti saat ini Tuhan, apapun itu bentuk pekerjaannya Tuhan, baik mereka yang bertani, mereka yang beternak, mereka yang berwirausaha Tuhan, mereka yang mengajar, mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Tuhan, kami berdoa berkatilah Tuhan, karena dengan pekerjaan yang Tuhan berkati saat ini Tuhan, mereka boleh bertanggung jawab atas keluarga yang ada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menopang setiap kepala-kepala keluarga yang ada, sehingga tidak hanya bekerja mencukupi kebutuhan jasmani, tetapi sebagai kepala keluarga juga boleh membimbing, mengarahkan, mendidik, mengajari seluruh keluarga di dalam hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong dan mampukanlah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami Tuhan, dari mulai tingkat PAUD TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka, bahkan di dalam mereka menghadapi bangku pendidikan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan mereka, memberikan mereka hikmat kecerdasan, sehingga mereka boleh menjalankannya dengan baik, menjalankannya di dalam takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses tahun pelajaran 2022-2023 yang akan dimasuki oleh anak-anak kami Tuhan.
Mulai besok mereka kembali aktif untuk sekolah. Kiranya Tuhan menolong, memampukan mereka Tuhan untuk boleh menyerap setiap ilmu yang mereka terima di sekolah. Baik itu mereka yang tingkat TK, PAUD, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, serta perguruan tinggi yang akan memasuki semester dan tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kemampuan kepada semua anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini juga tidak lupa kami berdoa bagi gereja Kristen Kalang Kudus di seluruh Indonesia Tuhan. Mari memberkati dari Sumatera sampai Papua. Pakailah seluruh gereja Kristen Kalang Kudus, bahkan yayasan Kristen Kalang Kudus melalui sekolahnya Tuhan, untuk berperan aktif menciptakan generasi-generasi yang takut akan Engkau Tuhan, generasi yang terdidik, terpelajar, dan hidup di dalam takut Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan karakter Kristus, bertumbuh dengan baik dan benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan-pelayanan sampai di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan berita Injil Tuhan di suku-suku yang terabaikan, di negara-negara lain Tuhan. Biarkanlah Injil boleh dijangkau, bahkan diterima oleh mereka, sehingga nama Tuhan dikenal dan banyak jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkatilah kami yang ada di wilayah Blitar. Tuhan menolong, menopang, dan memampukan kami semua untuk bergandengan tangan untuk melayani di wilayah Blitar ini Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja Kristen Kalang Kudus Boro. Berkati Tuhan di dalam setiap peran yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami boleh berdampak dan membawa pengaruh yang benar di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan bermasyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana yang akan dilaksanakan di gereja. Tuhan menolong bagi pengurus yang akan melayani di tahun 2023 sampai 2025. Tuhan berkati, Tuhan mempersiapkan saat ini Tuhan, sehingga setiap potensi-potensi yang ada boleh dipergunakan, dikembangkan, dan dilaksanakan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati juga pengurus yang ada saat ini. Biarlah Tuhan menolong, menopang di dalam bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga biarkanlah nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan serta diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kegiatan pada hari Rabu tanggal 20 mulai pukul 18.00. Tuhan memberkati seminar tentang pola pikir Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kami yang akan menikmati pengajaran ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kami boleh benar-benar diisi, kami boleh benar-benar dididik dan diajar, sehingga memiliki pola pikir yang benar di dalam Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa juga buat undangan dari GKCW kurang lebih 10 orang. Kiranya juga bisa hadir dan bersama-sama kami boleh menikmati setiap berkat-berkat pengajaran yang ada Tuhan. Kami menyerahkan setiap waktu, cuaca, dan semua yang mempersiapkan diri untuk pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami yang lainnya Tuhan, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya saat ini Tuhan mendengarkan isi hati kami yang kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, dan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebelumnya ada firman yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu oleh kemurahan Allah, aku mendorong kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Sebelum kita mengucapkan persembahan untuk kantong kolektor Ibu Parsih, kita angkat satu pujian, Tuhan Engkaulah hartaku. Untuk doa persembahan dan doa penutup yang terkasih Bapak Kris kami persilakan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi sumber kekuatan iman kami. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Marcel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati di dalam pelayanannya, memberkati kehidupan dan rumah tangganya. Kiranya apapun yang diperlukan, Tuhan sendiri yang menyediakan dan mencukupkan. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang lain yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Apapun pelayanan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati. Bapak Surgawi, pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan berkati juga untuk Ibu Bendahara yang mengelolanya. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai perjalanan kami, baik kami yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Dan kami menyerahkan juga untuk hidup kami, aktivitas usaha pekerjaan kami, bahkan untuk pelayanan dan ibadah kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kiranya semuanya di bawah kendali Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hambanya serta warta jemaat oleh Ibu Sulis. serta teruslah menjadi saksi Kristus. Mari kita arahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat sekalian mulai